Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naini Nugraheni dengan NIM 43410882. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan software desain dokumen atau SDD dari aplikasi yang saya rancang, yaitu Infusia. Infusia merupakan aplikasi web berbasis Laravel yang dirancang sebagai platform penjualan dan pengelolaan produk teh artisan dari berbagai UMKM di Indonesia. Ide utama dari aplikasi ini adalah mengintegrasikan seluruh materi praktikum workshop pengembangan perangkat lunak web dimulai dari modul 1 hingga modul 11. Menjadi salah satu aplikasi yang saling terhubung, bukan sekedar kumpulan modul yang berdiri sendiri. Tema teh artisan dipilih karena hampir seluruh kebutuhan teknis dalam modul dapat diterapkan secara realistis bisnis UMKM seperti penjualan online, kasir, pencetakan label, pembayaran digital, barcode, QR code, CPS, hingga NFC. Latar belakang aplikasi ini berasal dari kebutuhan untuk mengimplementasikan seluruh materi praktikum dalam satu sistem terpadu. Dalam dunia nyata, sebuah aplikasi bisnis tidak hanya memiliki fitur CRUD, tetapi juga membutuhkan autentikasi pengguna, sistem pembayaran, pencetakan dokumen, sistem kasir, barcode, QR code, pelacakan lokasi, komunikasi real time, hingga teknologi NFC. Oleh karena itu, dibuatlah Infusia sebagai simulasi aplikasi bisnis yang mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut. Tujuan utama pembangunan aplikasi ini adalah pertama, membangun aplikasi berbasis Laravel yang mengimplementasikan seluruh modul praktikum. Kedua, menyediakan penjualan online maupun offline melalui sistem POS. Ketiga, menjadi media terpenghubung antara vendor atau UMKM dengan pelanggan. Keempat, mendukung operasional bisnis serta kunjungan sales, pencetakan label produk, sistem antrian, dan program loyalitas pelanggan. Terakhir, sebagai media evaluasi pemahaman mahasiswa dalam mengimplementasikan teknologi web modern pada studi kasus yang realistis. Oke, untuk ruang lingkup aplikasi mencakup seluruh fitur dari modul 1 sampai modul 11. Ada beberapa fitur yang termasuk dalam cakupan, yaitu adalah CRUD dan produk teh, login menggunakan Google dan OTP, pembuatan dokumen PDF, pencetakan label harga, komponen antar muka dinamis, sistem POS, payment gateway, barcode dan QR code, geolocation, server send events, NFC. Sedangkan yang tidak termasuk ruang lingkup adalah integrasi, ekspedisi, nyata, payment gateway, produksi, aplikasi Android native, multibahasa, serta optimasi seksi. Dalam aplikasi terdapat 5 jenis pengguna. Yang pertama adalah customer sebagai pembeli, kedua adalah admin yang mengelola seluruh data aplikasi, ketiga vendor atau artisan partner yang mengelola produk miliknya, keempat sales yang melakukan kunjungan ke outlet mitra, dan yang terakhir kasir atau barista yang menangani transaksi pos dan operasional counter. Masing-masing memiliki hak akses yang beda sesuai perannya. Secara umum, Infusia memiliki 3 lapisan utama. Lapisan pertama adalah transaksi, yaitu penjualan online dan offline. Lapisan kedua adalah kemitraan dengan vendor serta outlet UMKM.
Sedangkan lapisan ketiga adalah keterlibatan pelanggan melalui testimoni, loyalty member, dan event pre-testing. Alur penggunaan sistem dimulai ketika pelanggan memiliki produk. Selanjutnya, pelanggan dapat membeli secara online menggunakan payment gateway atau membeli langsung melalui pos. Pesanan yang telah dibayar akan diteruskan kepada vendor. Selain itu, sales melakukan kunjungan ke outlet menggunakan validasi GPS, sedangkan pelanggan dapat memperoleh poin menggunakan kartu NFC. Dan hak. Oke. Yang pertama, berisi autentikasi. Bacanya gimana? Oke, untuk fitur utama per modul, modul pertama berisi autentikasi master. Modul pertama berisi autentikasi dan master data. Pada modul ini terdapat login untuk staf internal menggunakan autentikasi Laravel. Kemudian CRUD kategori teh dan CRUD produk. Kode produk dibuat otomatis menggunakan trigger database dengan format seperti TH0001. Selain itu, terdapat fitur aktif dan non-aktif produk agar produk dapat disembunyikan tanpa menghapus riwayat transaksi. Untuk modul kedua membahas autentikasi pelanggan menggunakan OAuth dan OTP. Pengiriman OTP dapat dilakukan menggunakan Laravel Queue sehingga proses login menjadi lebih cepat. Selain itu, aplikasi mampu menghasilkan dua jenis dokumen PDF. Yang pertama adalah sertifikat keaslian produk teh. Yang kedua adalah surat penawaran harga pada calon reseller. Untuk modul ketiga adalah pencetakan label produk. Label dicetak label dicetak pada kertas khusus berukuran 5 kolom dan 8 baris. Sistem juga menyimpan histori posisi label sehingga admin mengetahui bagian label yang masih kosong. Barcode pada label berasal dari data produk yang telah dibuat sebelumnya. Untuk modul 4, modul ini berfokus pada antarmuka pengguna yang dinamis. Customer dapat memberikan testimoni berupa rating dan komentar keranjang belanja menggunakan Ajax, sehingga perubahan jumlah produk langsung menghitung subtotal tanpa reload halaman. Dropdown daerah kebun menggunakan select 2 agar pencarian data menjadi lebih cepat. Untuk modul 5, pada modul ini terdapat dua fitur utama. Yang pertama adalah cascading drop-down wilayah mulai dari provinsi hingga kelurahan. Yang kedua adalah sistem pos. Kasir cukup memilih kode produk dan sistem otomatis menampilkan harga, subtotal, hingga total transaksi. Untuk modul ke-6 ini merupakan sistem checkout online. Pembayaran dilakukan menggunakan virtual account maupun QRIS melalui Mitrans. Status pembayaran akan diperbarui secara otomatis menggunakan webhook. Vendor juga memiliki dashboard sendiri untuk melihat pesanan yang sudah lunas. Untuk yang modul 7, modul ini memanfaatkan barcode, QR code, dan kamera. Barcode digunakan pada label produk, QR code dicetak pada struk pesanan, sedangkan kamera digunakan untuk mengambil foto profil pelanggan maupun dokumentasi bukti pesanan diterima. Untuk
modul ke-8 merupakan proses scanning. Kasir dapat memindai barcode produk sehingga tidak perlu mengetik kode secara manual. QR code pada struk juga dipindai untuk memverifikasi pengambilan pesanan. Konsep generik scanner barcode atau QR code menggunakan kamera, kasir atau petugas gudang memindai barcode produk untuk mempercepat input item pada pos tanpa mengetik manual. Petugas memindai QR code pada struk pesanan saat pelanggan melakukan pick up atau saat verifikasi kurir, kemudian sistem mencocokkannya dengan data pesanan terakhir. Terkait untuk modul yang ke-9, modul ini menggunakan teknologi geolocation. Setiap outlet memiliki titik koordinat GPS. Sales mengirimkan lokasi perangkat, kemudian sistem menghitung jarak menggunakan rumus Habersin. Jika masih berada dalam radius tertentu, maka kunjungan diterima. Bila berada di luar radius, maka kunjungan ditolak. Untuk modul ke-10 ini adalah antrian secara real time. Setiap pelanggan memperoleh nomor antrian. Ketika kasir memanggil nomor berikutnya, informasi langsung muncul pada papan antrian menggunakan server send items. Dengan demikian, pelanggan memperoleh informasi secara real time tanpa melakukan refresh halaman. Untuk modul terakhir, yaitu modul 11 menggunakan teknologi NFC, member card dapat digunakan untuk mengumpulkan poin loyalitas pelanggan. Selain itu, kartu NFC juga dapat digunakan sebagai absensi staf maupun cek testing. Setiap aktivitas dicatat pada database sehingga riwayat penggunaan kartu dapat dilihat kembali. Nah, em, ini ringkasan pemetaan modul, fitur, dan tabel database. Untuk modul 1 itu betulnya itu autentikasi staf CRUD kategori dan produk teh, kode produk otomatis. Untuk tabel database terkait users, kategori teh, produk teh. Modul 2 fitur utamanya itu login Google atau OTP, quest checkout, view email, OTP, PDF, sertifikat, dan surat penawaran. Customers, jobs, job batch, field job untuk database terkait. Untuk yang modul ketiga, fiturnya cetak label harga, barcode, dan kode produk, pelacakan posisi cetak. Untuk database yang terkait adalah produk teh, label brand, log. Untuk modul keempat, testimoni produk, review perancang, dinamis, drop-down, select buat daerah kebun. Modul 5, cascading alamat wilayah, pos kasir. Untuk modul 6, check out online, virtual account atau QRIS via Mitrans, dashboard vendor. Untuk modul 7, barcode label, QR struk pesanan, kamera, foto profil atau bukti. Untuk modul 8, scan barcode produk, scan QR pesanan saat pick up. Untuk modul 9, geolocation kunjungan sales, validasi radius Eversign. Untuk modul 10, antrian real-time SSE, papan panggil plus notifikasi suara. Untuk modul 11, yang terakhir, member, member, udah on kan, udah, cek, 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 cek 1, 2. Masya Allah. Untuk modul 11 yaitu yang terakhir, fiturnya member card NFC, loyalty atau absensi,
check-in event testing. Untuk database-nya, database dirancang menggunakan PostgreSQL. Database ini menghubungkan seluruh komponen aplikasi seperti customer, vendor, produk, nah, pembayaran, outlet, sales, NFC, hingga event. Relasi relasi antar tabel menggunakan konsep Entity Relationship Diagram atau IRD sehingga data saling terhubung dan tidak jadi redundansi untuk ini ya IRD. Ini untuk desain antarmukanya ini adalah OTP dashboard customer ini ada menu-menunya dashboard admin data barcode. Seperti itu desain antarmuka berbasis web. Oke, untuk arsisemen, arsitektur dan teknologi yang digunakan, aplikasi dibangun menggunakan pola MFC, MFC, bacanya yang mana sih? IBC, MV, MVC. Aplikasi dibangun menggunakan pola MVC atau model view controller. View bertanggung jawab menampilkan antarmuka kepada pengguna, controller menangani logika bisnis serta validasi. Model menghubungkan aplikasi dengan menggunakan Eloquent ORM. Sedangkan PostgreSQL digunakan sebagai penyimpanan data utama. Dengan arsitektur ini, kode menjadi lebih rapi, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan. Nih, dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut, presentation layer view antarmuka yang dirender melalui Blade template engine diperkaya komponen JavaScript, sisi klien Ajax select 2 event source untuk SSE, akses kamera atau GPS atau NFC perangkat. Yang kedua, aplikasi atau business logic layer, controller service job menangani validasi input, form request, otorasi, otorisasi berbasis role atau middleware, logika bisnis yang lebih kompleks dipisah ke dalam service class, contoh kalkulasi jarak Haversine, integrasi Midrange, generator barcode QR atau PDF, serta proses asinkronus job atau queue untuk pengiriman OTT. Data layer model direpresentasikan oleh Eloquent ORM yang memetakan setiap tabel basis data menjadi kelas model termasuk relasi antar tabel, as many, bilang to, dan seterusnya. Dan, dan trigger basis data yang menghasilkan kode otomatis seperti kode produk, kode customer, kode pesanan. Database layer PostgreSQL sebagai penyimpanan data permanen dilengkapi enum type, trigger, sequence, dan fungsi PL atau PJSQL. Untuk teknologi intinya atau core stack-nya, untuk komponen bahasa pemrograman backend menggunakan PHP, untuk framework backend, Laravel versi 10 atau 11, ORM-nya Eloquent ORM, basis datanya menggunakan PostgreSQL versi 14, untuk templating frontend-nya menggunakan Blade, markup dan stylingnya menggunakan HTML5, CSS3, Bootstrap 5, atau Tailwind CSS. Untuk bahasa frontend-nya yaitu JavaScript. Untuk dependensi manajernya Composer atau PHP dan NPM JS. Kayaknya NPM nggak pakai. Composer aja PHP. JS kan pakai Pit itu.
si namanya kayak gitu. Untuk library dan tools pendukung per modul, untuk modul pertama menggunakan library Laravel Base Authentication Default Eloquent ORM. Untuk modul kedua, Google atau UTB dan PDF menggunakan library atau tools Laravel Socialite OAuth, Laravel Queue, mail atau notification kirim UTP. Ya, ini untuk generate PDF sertifikat dan surat penawaran. Untuk modul 3, label harga menggunakan Picker atau PHP Barcode Generator. Untuk modul 4, UI dinamis menggunakan jQuery, Select 2, plugin, Fetch API, atau Axios untuk request Ajax. Untuk modul 5, cascading wilayah dan pos, menggunakan Select 2, change drop-down via endpoint Ajax, provinsi kelurahan. JavaScript murni atau Alpin.js untuk menghitung subtotal pos. Untuk modul ke-6 menggunakan Mitrans. Untuk modul 7 menggunakan Web API Get User Media untuk akses kamera, browser, fotografi atau bukti. Untuk modul ke-8 scanner barcode atau QR menggunakan library JS HTML5 QR code. Ini sih saya yang pakai dari pakai ini. Soalnya ini nge-lag. Maksudnya lama gitu membaca QR code-nya. Nah, untuk modul 9-nya geolocation sales menggunakan HTML5 geolocation API, menggunakan formula Haversine juga. Un- Oh ya, untuk modul 10 antrian SSE menggunakan Laravel Respond, ya ini SSE, Event Source API di sisi klien, Laravel Charge Driver Database untuk state antrian yang konsisten antar request. Untuk modul 11, terakhir NFC, Web NFC API, khusus Chrome untuk Android, dan atau modul reader NFC eksternal yang membaca serial NFC melalui input perangkat. Untuk keamanan dan kontrol aksesnya menggunakan middleware, basis role, CSRF, protection, validasi input, hashing password di PGAdmin-nya, verifikasi, webhook, mitrans, dan OTP, base checkout. Untuk toolsnya menggunakan GitHub sebagai kolaborasi code. Tapi saya kolaborasi sama siapa nggak ada. Saya ngerjakan sendiri. Enggak, itu buat bukti. Itu ada komposer dan Sampi, em, nggak pakai npm. Laragon atau saya pakai Laragon sih. Tapi Sam bisa, tapi babuk sekali ya. Itu buat jalanin database. Tapi Postgre nggak pakai Laragon, nggak juga nggak apa-apa, bisa dijalanin. PC admin aja. Saya ini DB diagram ayo perancangan DRD, Postman untuk pengujian endpoint API dan simulasi with webhook mitrans. Laravel Artisan JLI Migration Seeding pembuatan controller. Saya manual sih Pak. Ya nggak apa-apa tapi bisa saran aja. Ah, dan sekian presentasi saya tentang rancangan software desain dokumen saya, SDD saya yang bernama Infusia yang temakan teh artisan. Mohon maaf apabila saya salah dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.